Menurut Aviado 1972, metabolisme obat adalah salah satu dari proses penting dalam disposisi obat dan bahan kimia lain dalam tubuh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat terdiri dari jenis kelamin, umur, kebiasaan merokok, polusi yang berasal dari industri, obat-obatan tertentu, makanan atau penyakit-penyakit tertentu yang dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap mekanisme metabolisme obat. Kemudian, menurut Rahmawati 2006, makanan dapat mempengaruhi kecepatan dan jumlah obat yang dapat diabsorpsi setelah pemberian obat secara peroral. Interaksi obat makanan bersifat merugikan dan hanya sebagian kecil saja yang menguntungkan. Kemudian, menurut Utami 2018, mekanisme interaksi obat itu dibagi menjadi interaksi dari aspek farmakokinetik obat dan aspek farmakodinamik obat. Aspek farmakokinetik obat itu meliputi proses ATME, di mana ATME yaitu A itu absorpsi, D distribusi, M metabolisme, dan melalui fase ekskresi. Kemudian untuk fase farmakodinamik obat yaitu interaksi di mana efek suatu obat diubah oleh obat lain pada tempat aksi. Kemudian menurut Buchler 1991, metabolisme obat memiliki dua efek penting, yaitu efek pertama, obat dapat menjadi hidrofilik sehingga mempercepat laju ekskresinya melalui ginjal. Dan yang kedua, ada obat yang dirancang sama aktifnya atau justru menjadi lebih aktif dari obat awalnya. Cara kerja pada praktikum efek makanan pada mempengaruhi metabolisme obat ini adalah yang pertama, 12 ekor tikus berat badan 30-50 gram itu diambil, kemudian itu diambil untuk penelitian. Kemudian tikus yang telah diambil tadi dijaga dalam kondisi lab terkontrol selama 2 hari. Kemudian tikus yang telah dijaga dalam kondisi lab terkontrol akan dibagi ke 2 kelompok dengan masing-masing 6 ekor tikus. Kemudian masing-masing tikus akan diberikan, yang pertama itu akan diberikan diet gluten, dan yang kedua itu akan diberikan diet kasein. Kemudian tikus akan ditimbang setelah 5 hari. Nah, kemudian setelah ditimbang itu akan dicatat bobotnya. Nah, setelah dicatat bobotnya berapa, masing-masing dari tikus, masing-masing kelompok itu diberikan tiopental, namun dalam protokol lainnya akan diganti dengan pervital. Nah, kemudian akan disuntikan secara intraperitoneal dengan dosis 2-5 mg per kilogram berat badan di kedua kelompok tikus sama diberikan suntikannya. Kemudian akan dicatat waktu antara kehilangan dan pemulihan writing flex setelah pemberian dari fenobarbital. Pembahasan praktikum kali ini, kita ketahui bahwa metabolisme obat di dalam tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya terdiri dari usia, jenis kelamin, seks, lingkungan, genetik, dan makanan dan serta minuman. Nah, praktikum ini membahas mengenai efek makanan terhadap metabolisme obat. Dilakukan percobaan terhadap tikus dengan pemberian diet gluten dan kasein dan disuntikkan dengan obat penenang seperti fenobarbital. Parameter dari percobaan ini yakni durasi kerja obat atau lama waktu tikus itu setelah diberikan diet gluten dan kasein tersebut. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa pemberian fenobarbital lebih cepat memberikan efek pada tikus yang telah diberikan diet gluten. Hal ini dikarenakan dalam diet gluten, protein yang terkandung di dalamnya lebih kompleks dibandingkan diet kasein. Obat menurutnya lebih cepat memberikan efek dikarenakan ketika di dalam tubuh protein yang kompleks ini, proses katabolisme menjadi molekul-molekul sederhananya lebih lama, sehingga walaupun tidak ada makanan dalam usus ataupun saluran pencernaan, tubuh tidak akan cepat merasa lapar. Dengan tidak adanya makanan dalam usus ataupun saluran cerna inilah, proses absorpsi obat lebih cepat terjadi dan cepat memberikan efek kerja. Dari hasil pengamatan juga dapat dilihat bahwa setelah pemberian diet gluten dan diet kasein, terjadi penurunan berat badan dari tikus.
Hal ini terjadi karena tikus tidak nafsu makan karena dalam tubuhnya masih menyimpan kandungan protein yang sulit dikatabolisme dari pemberian diet gluten dan kasein tadi. Sehingga dapat diketahui bahwasanya pemberian diet gluten dan kasein adalah suatu perlakuan pemberian protein dalam tubuh menggunakan protein selain dari makanan berat lainnya. Kesimpulan praktikum kali ini yaitu: pertama, diet gluten dan kasein pada mencit memberikan pengaruh yang dapat mempercepat metabolisme suatu obat karena proses pemecahan protein menjadi bentuk yang sangat sederhana lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat, sehingga mencit tidak mudah lapar dan metabolisme obat terhalangi oleh makanan. Yang kedua, penurunan berat tikus dengan perlakuan diet gluten lebih signifikan daripada perlakuan dengan diet kasein karena protein pada gluten lebih kompleks dari kasein. Yang ketiga, metabolisme proses molekul obat diubah menjadi lebih polar atau dalam kata lain lebih larut dalam air dan kurang larut dalam lemak, sehingga sangat mudah untuk diekspresikan melalui ginjal. Yang keempat, mekanisme kerja fenobarbital yaitu bekerja pada reseptor GABA sehingga menyebabkan peningkatan inhibisi sinaptik. Yang kelima, makanan dapat mempengaruhi proses metabolisme obat seperti gluten dan kasein yang dapat mempercepat fenobarbital karena adanya protein.